Hey guys, balik lagi sama kita yang ngobrol-ngobrol yang sudah mengundang seorang perempuan cantik. Nah, kemungkinan karena bakal kita ngobrol banyak-banyak, ini adalah part pertama ya. Nanti akan ada part kedua, di mana akan ada lanjutan dari ngobrol-ngobrol ini. So, stay tune. Hey guys, welcome back to ngobrol-ngobrol balon cewek cantik. Dan hari ini udah ketemu lagi sama bintang tamu yang cantik banget. Ini dia, Giselle Marta Tiahahu. Ya. Nah, perkenalan dulu dong, Icel. Oke guys, nama aku Gisela Marta, aku kelahiran tahun 99. Bintang, zodiak, sio, gitu ya. Bintang zodiak, Bintang Sio, kelinci. Oh, sio kelinci. Oke, Icel. Kita manggilnya apa nih enaknya? Icel, Gisela, atau fans-fans di luar sana banyak banget loh. Sekarang kamu udah banyak banget punya fans Masa? di luar sana after INTM. Biar ada Masa? panggilan dari fans-fans nih buat kamu. Biasa Enaknya manggil? teman-teman panggil aku Icel. Icel berarti ya. Icel. Hi beautiful. Oh. Kalau dipanggilnya sayang nggak boleh. Sayang. Kita langsung aja ya masuk ke Pertanyaan. pertanyaan. Jadi kita ada total 8 pertanyaan nih ya guys. Biar nggak lama, nggak kurang, dan supaya hoki. 8 masuk pertanyaannya. Ya kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa sih alasan bisa masuk modeling tuh? Bisa diceritain perjalanan karirnya tuh dari umur berapa? Dan kira-kira apa yang melandasi kamu bisa masuk INTM tuh kenapa? Oke, aku jawab pertanyaan kedua dulu kali ya. Ya, Yang kenapa yang melandasi aku guys untuk masuk INTM adalah Tara. Apa? Apa? Mereka berdua. Beban angin. Mereka berdua. Nah, kenapa tuh? Kenapa Jadi aku ngelihat mereka tuh benar-benar setelah INTM ya, mereka tuh jadi bisa lebih berkembang lagi. Contoh Kak Dev sekarang udah bisa jadi host gitu kan. Dia juga jadi host. Terus influencer juga nih kan. Influencer. Iya, kayak Aku gitu. bukan influencer, aku artis TikTok. Aku giving bad influence ke orang deh. Influencer. Jadi kayak setelah ngeliatin kita jadi kayaknya seru juga nih ya Iya, gitu ya. karena nggak cuman modeling aja kan di situ, Betul, kayak ada betul. acting juga, ada presenting, jadi lebih menantang. Cita-cita gitu. sebenarnya pengen jadi apa sih? Kalau boleh tahu, Cita-cita. selain jadi modeling nih, modeling kan ibarat tanjakan awal. Kejurukan selanjutnya pengen jadi apa? menjadi CEO. Tidak lagi jadi model, CEO gue yang CEO punya apa? production CEO apa house. kalau boleh tahu? CEO ya, pokoknya punya bisnis sendiri. Amin. Terus Gitu. pingin punya franchise McD. Amin. Aminin dulu Cita-citanya semuanya. kayak Gea. Oke, awal modeling tuh dari mana berarti? Oke, jadi karena dulu aku pemalu banget nih, terus kayak ngeliat orang tuh kan takut. Jadi pas umur berapa? 3 tahun, aku dimasukin mamaku ke sekolah modeling. Bentar-bentar, anak lain nomor 3 tahun masuk playgroup, lu masuk sekolah modeling. Masuk sekolah modeling. Orang lain 3 tahun kayaknya masih belajar ini nggak sih ABC. 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 Dia udah ngapain koreo, masuk silam keluar dari umur 3 3 tahun udah belajar pakai heels berarti. Enggak, itu dulu tuh pakainya flat shoes Oh, gitu kan. flat Terus pakai yang shoes. apa tuh ditaruh di belakang Kemben. kayak Masih bukan. di belakang? Ini pakai kayak kayu gitu buat biar tegap. Oh, Ya. jangan bala ya nih. Iya. 3 tahun tuh Oh jadi biar tegak dipakein kayu. Dipakein kayu jadi tegap gitu kan, jalan latihan jalan Bener terus gak balik sih? lagi. Dulu belajarnya kalau zaman bahla tuh pakai buku terus ditaruh di atas pala lu gitu. Sempet ada. Oh, sempet ada. Sempet ada. Princess Belle kali ini. Taruh buku gitu. Iya. Sampai berapa buku tuh? Dulu sih kayak cuman yang kayak 2 gitu, tapi jalan itu biar kepalanya tuh nggak nunduk gitu. Oh, jadi tetap tegak ke depan pakai buku. Kalau diganti gitu misalnya pakai vas bunga, laptop gitu kan Jatuh ya, Bun? Takut jatuh gitu. Zaman dulu belum ada laptop, Belum ada Bunda. laptop. Belum Iya, ada Bun. laptop. Pakai CPU. komputer sekarang. Iya, gitu. Gue nggak berani nunduk nih, gue masih tegak terus. Nah, Kan dulu kamu sempat, berarti kamu dari Surabaya nih sebelumnya. Ya, Apa sih yang bikin kamu pengen pindah dari Surabaya ke Jakarta untuk modeling? oke. Jadi dulu aku awalnya ikut Gatsam. Gatsam Gatsam. apa? Apa? Gadis Sampul. Tahun 2013. Oke. Nah, di situ kan aku memang di Surabaya udah mulai dari 2011 modeling show-show gitu. Tapi di tahun 2013 aku ikut Gadis Sampul. Dan itu untuk pertama kalinya aku berkesempatan buat bisa jalan di Jakarta Fashion Week. umur berapa tuh kira-kira pertama kali ikut JFW? 14. 14
14 udah bisa jalan JFW. JFW. Aku 14 tahun. Lu tahu nggak sih, model itu ya susah banget masuk JFW dan wah, dia langsung bisa guys. Dia masuk ke umur 14 tahun. SMP berarti ya? Iya. SMP. Oh my god, jadi lagi puber-pubernya tuh. Berarti dari SMP udah tinggi tuh. Sekitar ya 170-an lah ya. Oh iya. Udah tinggi itu ya. Kayak sekarang tingginya ya segitu. SMP dong. Iya, terus aku ngelihat kayak di Jakarta tuh kan lebih apa ya, kerjaan lebih banyak. Karena kalau misal di Surabaya kan mungkin bisa dibilang modeling itu hobi. Tapi kalau di Jakarta tuh bisa dibilang modeling itu profesi. Makanya aku tertarik untuk pindah ke Jakarta. Kayak challenge yourself more gitu ya di Jakarta. Dan ngerasain di Jakarta ini lebih ter-challenge. Tentunya, guys. Dari sisi apa? Dari sisi apa nih? Gimana ya? Pace kerjanya tuh beda banget sama Surabaya kan. Lebih yang kayak kerjaan tuh intens banget, kayak hari ini kerja, besoknya istirahat, terus besok bisa kerja lagi. Terus kayak misal standby subuh gitu kan, kalau JV jam 4 subuh gitu. GR, make up, terus ganti baju show, ganti make up, ganti baju show lagi kayak gitu, bisa sampai 3 kali Di gitu. Surabaya nggak kayak gitu? Enggak. Di Surabaya lebih banyak waktu luangnya, jadi kayak make up, oke kita nunggu. Terus habis itu Bisa ngebangun rumah tangga dulu, baru balik lagi show. Iya. Lama banget ya. Oh, di Jakarta sangat pack waktunya. lebih jadi ya, pack. lebih Hectic begitulah. Hectic ya. Gitu. Tapi tidak ada. Jadi kalau misalnya ditanyain gimana di Jakarta? Gitu. Gimana? Kan selama dari Surabaya pasti ada beda beberapa culture dong sama yang di Jakarta. Gimana cara nyesuaiin diri dari budaya di Surabaya tadi terus ke Jakarta gitu? Gimana ya? Di Jakarta tuh sebenarnya semuanya lebih tersedia gitu kan. Tapi gimana kita kayak menjaga diri. Jadi kayak misal oke, di Jakarta tuh terkenalnya gimana sih kalau misal model party apa segala macam. Tapi kita harus inget dong, kayak misal besok paginya ada GR. Ya berarti kita malamnya istirahat aja. Kenapa kita harus pergi? Kalau aku lebih kayak gitu sih. Tapi nggak ada yang larang party? Gak ada. Nggak ada. Tapi lagunya Diri Sika, sendiri. Terus kira-kira selama di Jakarta ini, kan selama ini udah dari Surabaya, Jakarta, challenge terbesar yang pernah lu hadapi sebagai model nih ya. Berarti udah berkarir sebagai model udah berapa tahun? Berapa tahun ya? Dari 2011 sekarang 10 tahun ya? Ya, sekitar segitu. 2021 kan, 10 tahun. Challenge terbesar yang pernah lu hadapin saat lu photoshoot atau runway itu apa? Kayak lu punya ketakutan atau kayak satu hal yang gak ditahui sama netizen nih? Challenge-nya itu sebenarnya gimana ya? Kita bisa bertahan kalau misal kita bisa menjaga attitude kita. Dimana kalau misal kayak udah kerja, misal contoh 7 hari berturut-turut, kita harus standby pagi, pulang malam, itu kan pasti kayak udah capek banget. Tapi gimana caranya di belakang tuh kita harus masih tetap kelihatan oke, masih yang hahaha hihi, itu sih sebenarnya. Karena menjaga itu tuh lebih susah daripada buat kayak gimana ya, kayak cuman jalan atau apa gitu sih. Soalnya selama ini kita nonton INTM juga kan, beberapa kali disebutin kayak attitude. Attitude. Sebenarnya definisi Kalau attitude menurut lu gitu. kan, menurut orang nih Iya. beda-beda definisi attitude itu seperti apa? Kalau dari menurut lu definisi attitude seperti apa? Attitude itu intinya adalah membuat proses dari pekerjaan nggak terganggu. Jadi lu punya pekerjaan utama nggak terganggu, itu dari gue. Tapi dari lu nih sebagai narasumber kita hari ini yang Iya, paling penting. betul. Attitude menurut lu tuh apa? Attitude tuh ya, yang penting kita nggak nyusahin klien aja gitu. Kita membuat semuanya lebih mudah gitu kan. Karena klien nge-hire kita, pastinya mereka butuh bantuan kita gitu. Jadi contoh nih, kayak misal makeup nggak setiap kali foto atau show itu makeupnya makeup cantik. Ada makeup yang bener-bener makeupnya makeup karakter. Dan beberapa orang tuh kadang kan nggak mau terlihat jelek gitu kan. Bisa kayak gitu model? Bisa, ada kan. Ya itu termasuk attitude juga gitu, kayak nggak mau ntar kelihatan jelek atau apa gitu. Terus kayak misal mungkin pada saat di backstage itu kita benar-benar yang hektik banget. Ada juga yang mungkin cara bicaranya atau apa itu kurang mengenakan hati orang-orang di belakang stage kayak gitu-gitu. Apakah poin ini termasuk ke dalam Jolie Next Top Model? Aku gak tahu ya, karena menurut aku pribadi attitude tuh ada macam-macam. Ada attitude dia menuntut harus baik hati, attitude profesional secara Yeah. waktu, attitude mungkin secara
apakah dia ngeluh dapat makanan atau enggak. Itu yang sering gue lakukan. Gue bad attitude mengenai makanan. Kayak attitude. Iya, dan menurut gue tuh banyak orang kan pasti ada perspektif mengenai attitude segala macam nih. Kalau menurut lu pribadi nih ya, kita langsung mancing aja ya. Kita mancing aja nih ke pertanyaan yang sedikit sensasional, guys. Menurut lu di antara semua kategori attitude ya, siapa sih salah satu model yang paling, walaupun lu hanya seumur toge ya di sana ya, pasti dapat ya model- first impression ya dari ngeliatin mereka. ini di antara karena ini kan nggak ada settingan ya. Kita kan dulu kan yang ada di dalam situasi semuanya nih. Dan ini Oke. kan personal ya. Ini beda-beda tiap orang. Model yang menurut lo memiliki attitude terbaik dan yang memiliki attitude paling buruk. And Siapa? this is opinion. Jadi kamu This is opinion. nggak usah ngerasa takut, nggak usah apa. Ini adalah opini pribadi menurut Iya. mata kamu pribadi. Dan boleh kamu iya. sebutkan Sebut kenapa alasannya. Kayak model lain juga punya pendapat Iya. lain nggak? Oke, attitude terbaik Kakak Faradina Amalia. Aku juga kenal dia udah dari 2011 gitu. Dan aku ngeliat dia nggak cuma di rumah karantina, tapi emang dari sebelum itu gitu. Cara dia kerja, cara dia gimana dia ngehadapin orang itu bener-bener nice banget. Kalau yang attitude-nya paling bikin aku kesel, terutama di rumah karantina, itu Sita. Iya. Kenapa tuh boleh di-spill tuh Sita, Sita kenapa? Tapi sebelumnya kamu udah kenal Sita kan? Iya. Sudah. Udah lama kan? Anyway, for Udah. your information Kenapa? ya, gue, Sita, dan dia tuh kita pernah satu agency, say. Ya. Dulu malah gue sama Sita tuh satu agency sebelum gue agency yang kita sebelum ini. Jadi sebelum kita masuk Kik, kita ada sebelum agency. Sebelumnya lagi gue udah bareng sama Sita, say. Oh, kenapa? Kenapa sempet kayak ngerasa Sita nih attitude-nya nggak? Kalau dari menurut lo nih? Kenapa? Nih, kalau di rumah Iya. karantina ya, saya dia suka ngelarang aku buat ngambil roti. Enggak sih? Kesel banget. Jadi kalau misalnya orang yang ngasih, kalau Kak Faradina di saat di posisi itu, silakan ambil roti Gisel. Oh, Mas Sita, enggak boleh. Salah lu gitu. Itu caranya dia gitu. Berarti taraf attitude untuk Gisel adalah roti. Makanan. Roti. Sama ya, berarti 11-12 sama si Nyanya nih ya. Berarti sohib Oke. tuh sama Nyanya waktu di karantina. Iya dong. Defensif terhadap makanan. Kalau misalkan posisi nih, lu dihadapkan dalam situasi roti tawar cuma tinggal satu, lu lapar banget, Nyanya juga lapar banget. Apakah nantinya akan ada kebagian drama, Nggak, semisal lu ngegampar Nyanya atau ngegampar lu gara-gara masalah roti gitu? Kemungkinan bisa nggak? Bagi dua. Oh, Karena bagi dua. bestie. Misalnya nggak ada nih, nggak ada, rotinya tinggal setengah banget dan Oke. kamu nggak bisa milih mau ngasih bagi dua. Lu harus milih antara dia atau lu. Ya udah. Lu akan mendramakan itu. Iyalah, Nyanya makan pinggirannya aja. Oh masih baik ya kesimpulannya. Oke deh, berarti kalau di antara kedua itu nggak ada lagi nih yang lain nih? Enggak. Belum ya? Belum. Karena belum terlalu kenal mungkin. Ya. Oh, oke. Kalau yang paling disayang di situ ada nggak kayak misalnya gue iba banget ngeliatin muka nih orang aja gue pengen nolong gitu misalnya ada nggak sih? Kayak mukanya dia tuh menyuarakan kesulitan, kesusahan dan layak dibantu gitu. Aurel. Iya. Kenapa alasannya kenapa Kenapa? Aurel Aurel menurut lo ada di kenapa? posisi yang kayak spesial gitu? Karena dia kan masih Baby. muda Baby. banget kan. Habis itu mungkin dia terbiasa di rumah dengan keluarganya, terus kayak dia harus bergabung dengan kita gitu kan. Dan dia juga baru banget mulai modeling tuh di INTM. Oh Iya, jadi dia juga banyak yang kayak nanya ke kita. Tapi aku salutnya dia tuh orangnya gampang cepat belajar. Cepat belajar. Jadi kalau misal dia dikasih tahu apa, dia langsung bisa kayak jadi lebih baik gitu. Gitu. Cuman kayak ngeliat dia tuh kayak masih yang baby banget. Jadi gitu deh. Kayak gue ngeliat diri, lu sempet gak sih ngerasa kayak ngeliat diri lu yang dulu di dia gitu? Kayak belajar gitu. Iya sih, yang kayak ngikut-ngikut aja gitu kan, kayak iya ngikut Oh, gitu. ekor, jadi ekor senior gitu ya. Dia ngikut Yola. Dia yang suka ikutin Yola dia. Sedikit deh, aku mau menambahkan pertanyaan yang tidak ada di staf ini yang sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat yang sedang menonton ini. Oke. Juri paling favorit di INTM. Juri paling favorit Kaluna Maya. Kenapa tuh? Karena dia tuh bener-bener yang auranya tuh wow banget. Terus Wow. setiap masukan dari dia tuh bener-bener masukan yang membangun gitu. Oh. Emang ada yang nggak membangun? Nggak ada sih. Nggak ada Untungnya sih. nggak ada. Kalau ada juri terfavorit biasanya ada dong juri yang paling
mungkin kurang disukai? So far karena aku baru sekali penjurian, jadi Enggak, belum masih belum kerasa belum ya? belum Kerasa berasa ya. sesuatu yang gimana gitu. Berarti cuma ada baru yang, gitu. gue suka banget nih sama ini. Iya. Gitu. Oh. Oh gitu ya, say. Ngerasain gak sih perbedaan dari sebelum INTM sama sesudah INTM? Kayak ada gak sih terjadi perubahan? Atau di memang dalam karena itu sukma? hanya seumur toge, jadi kayak Udah berasa masih gitu berasa. kayaknya. Itu ngaruh banget, Ngaruh walaupun ya, kayak iya. cuma 5 hari aku di rumah karantina itu, aku tuh keluar jadi lebih yang percaya diri. Oh, gitu. Aku di dalam situ tuh bener-bener yang diem karena aku kayak bingung, aku gimana ya mau ngomong aja susah sama orang gitu kan. Tapi setelah keluar dari situ aku lebih percaya diri lagi. Apakah kamu menerima kenyataan bahwa kamu menjadi the first model yang out di first episode? Tentu menerima karena itu udah keputusan dari para judges Iya. Tapi masa kan. gue gak sih Iya. ngerasa kayak, gue gila, gue udah lama nih di modeling, masa gue keluar pertama sih gitu? Karena Sempet kita gak juga sih? banyak liat netizen tuh yang Iya. kayak menyayangkan, katanya kenapa sih lu kan jagoan kita, Iya, kayak udah lu tuh senior juga lah, udah senior, udah jam lama. terbangnya udah terbang Iya. banget. Ada perasaan yang kayak kecewa sama diri sendiri. Kenapa sih kok gak bisa kasih 100% gitu kan? Tapi aku menyadari kayak aku nggak bisa stop di situ dan aku masih bisa membuktikan di dunia luar INTM. Kira-kira setelah keluar dari INTM ini rencananya kamu sedang melakukan apa nih? Apakah memang tadi kan cita-cita pengen jadi CEO kan ya? CEO pengen punya McDonald's. McDonald's. Kira-kira dalam tahap selama berjalannya INTM ini kamu punya keinginan untuk mewujudkan mempunyai McDonald's itu seperti apa? Apakah mau tetap berada di dunia entertainment atau misalkan mau bikin akun TikTok, lambe turah gitu juga kan banyak ya opsinya. Aku tetap ingin berada di dunia entertainment. Cuman mungkin kalau misal dulu kan modeling aja. Aku nih pingin banget cobain acting, pingin cobain presenting juga gitu. Jadi yang mungkin challenge-challenge yang aku nggak dapetin di NTM karena aku keluar awal, aku pingin coba di real life langsung. Real life langsung. Begitu. Berarti udah mulai kayak sekarang casting untuk hosting, acting gitu udah mulai. Lagi sambil belajar sih. Sambil belajar. Iya, sambil belajar. Pernah gak sih ngeliatin kayak komen-komen netizen gitu dan ngerasa kayak ada perasaan tersendiri sih gak sih ngeliatin komen netizen? Pasti ada yang negatif, ada yang positif, juga. Iya. Gimana feelingnya? Dari yang Sebenarnya- positif dulu, ngeliatin yang positif mungkin. Ngeliatin yang positif tuh aku kayak sebenarnya sedih juga karena ngeliat mereka. Positif sedih. Iya, karena ngeliat mereka tuh benar-benar yang ngedukung gitu. Iya, Dan aku nggak bisa iya. kasih yang terbaik buat Iya. mereka gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh jarang banget bacain komen karena ada perasaan tuh takut Takut gitu. nih, ngerti. Takut, ya kan? Takut. Karena aku Takut ngeliat diapain komen tuh, di IG teman aku, si Sita, aku aja langsung yang kayak Itu ya, kena mental. dia yang di komen, aku yang kena mental. gitu. Karena emang segitunya. Itu yang positif karena mereka expect something, but Iya. kamu nggak bisa ngasih gitu. Kalau yang negatif ada sempat dapat. Sempet. Tempat Itu apa bikin aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sampai serius sampai. Serius, padahal nggak parah-parah banget sih komennya. Cuman kayak apa ya, kena mental aja. boleh tahu apa isi komennya? Apa yang dibilang sama mereka? Ya, yang kayak dibilang mereka mengkritik, oke, kayak photoshoot harusnya dia kan begini. Padahal dia kan udah lama gini. Ternyata gini ya, kayak gitu sih. Tapi setelah menerima komen seperti itu, ada ngerasa kayak iya sih lu bener dan gue zong banget, atau lu kayak gue bakal buktiin ke depan. Apa nih rencana lu setelah ngeliat komen kayak gitu? Aku sih kayak sebenarnya emang down, tapi dalam hati aku tuh cuman yang just wait and see. Gitu. Just wait and see. Gue buka McDonald depan rumah. Iya. Wait and see. Oke, selama ini ada nggak sih kayak kenangan-kenangan memorable kayak kalau kan kemarin di INTM memang memberikan challenge dan juga hiburan drama kepada netizen. Tapi di luar dari INTM ada nggak sih challenge kayak di dunia modeling yang menurut lu yang nggak bisa lu lupain? Challenge photoshoot. So far sih photoshoot, kalau misal challenge photoshoot, challenge runway, gimana ya? Di NTM memang paling juara sih karena belum ada yang ngalahin itu. Paling ekstrim berarti. Paling Iya, ekstrim. tapi kalau runway pernah ada satu yang ekstrim. Seriusan? Mana tuh? Pernah. Cerita dong. Jadi Oke deh guys, kita udah selesai. Maaf ya, kita dibikinnya agak-agak
cliffhanging gini itu supaya kalian like, comment, dan subscribe juga di part 1 ini. Jangan lupa buat follow Instagramnya Gisela di sini dan juga Vinta Devina dan juga gue kalau lagi ya. Kita ketemu lagi di next episode. Bye bye. Bye bye guys.